Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Untuk pagi menjelang siang ini akan saya sampaikan info-info yang bagus-bagus mengenai PP. Dan jangan melihat harga sekarang, kita lihat ke depan yang mana akhir tahun cuma tinggal 5 bulan lagi. Semua di akhir tahun kondisi market biasanya selalu pump gila-gilaan. Akan tetapi kalian tetap tior, riset sendiri. Mas Bro gak ngajak-ngajak kalian beli koin apapun. Saya hanya mereview sebatas yang Mas Bro tahu. Karena dalam bermain kripto berisiko tinggi, sangat berbahaya sekali, volatile sekali, naik tidak ngotak, turun juga ke dasar bumi. Bisa cuan mendadak, bisa ancur-ancuran mendadak ya. Kalau melihat grafik di layar ini menunjukkan bahwa potensi naik 40 kali lipat di buluran kali ini. Tapi prediksi-prediksi orang luar memang hebat-hebat. Untuk 1 rupiah itu dibilang kecil ya, nggak ada harganya katanya. Tapi kita nggak usah pakai serakah begitu biar dia 40%, 40 kali ya. Kita 10 kali saja sudah cukup lah saya rasa. Kalau melihat PP harga sekarang ya sangat muntah, menyedihkan. Akan tetapi jangan melihat jangka pendek saat ini. Kalau kita lihat grafik yang ada di layar ini, memang kondisi ini sesuai jalan di relnya ya. Untuk arahnya ke atas, terbang lebih tinggi lagi itu ini berjalan dan sudah terjadi di belakang yang sebelumnya itu terjadi ya. Ini saya rasa akan terjadi asal kita sabar, karena PP ini ordernya naik terus dan akan untuk long invest jangka panjang akan bermasa panjang sampai siklus berikutnya. PP ini tetap masih ada kawan. Kalau kita sedikit menyinggung geopolitik secara global yang lagi terjadi di Iran, kita nggak usah khawatir kalau isu-isu ataupun berita-berita yang belum tentu benar kalian pusing sendiri. Dibilang Trump menyetujui adanya perang di Iran. Akan tetapi itu semua saya belum percaya, karena Trump biasanya hanya ngomong doang ataupun gertak sambel. Kalau sudah terjadi perang baru saya percaya kalau US sudah ikut-ikutan. Karena yang saya tahu kalau si Israel ini sudah gegabah, salah langkah. Dia main serang Iran. Iran itu negara yang berdaulat, jangan disamakan dengan Gaza. Yang sangat menarik, jikalau AS ikut membantu Israel, ini kan belum, baru keluar-keluar doang ya. Yang mana sudah langsung presidennya sendiri si Putin mengatakan bahwa lawan saya dulu sebelum melawan Iran. Ini sangat bikin gentar AS juga. Kemudian nggak main-main, negara-negara besar semua mendukung Iran, termasuk Pakistan siap. Yang menarik lagi adalah bahwa Xi Jinping, Cina juga tidak tinggal diam, siap membantu Iran. Ditambah yang mengejutkan lagi, wow, Korea Utara. Maka Trump akan berpikir 1000 kali. Bahaya kalau si Trump berani macam-macam, karena Iran itu negara yang berdaulat, bukan Gaza yang asal main serang saja. Yang mana Iran ini banyak sekutunya dan satu-satunya negara yang bersahabat dengan Rusia dan masih bisa untuk mendudukan tentaranya di Timur Tengah, yaitu Iran, yang dipakai untuk Rusia bukan sekedar hanya persahabatan dua negara, akan tetapi Rusia itu untuk kawasan Timur Tengah hanya satu pegangannya Iran. Jadi jangan macem-macem ya, si Trump bahaya juga kalau macem-macem. Ya saya rasa hanya gertak sambal, mereka masih butuh hidup. Kecuali si Trump sudah nggak mau hidup ya lain cerita. Ya, yang mana tidak tinggal diam, ternyata si Korea Utara juga ngancem juga sama si AS. Jadi kalau nanti ada bantuan dari AS, tidak
tanggung-tanggung, maka langsung sudah diserukan sama si Presiden Korea Utara langsung akan serang US. Ini mantep ya. Jadi nggak usah pakai ketakutan masalah perang, yang namanya perang bonyok semua, juga akan ada berakhirnya, yang mana menurut berita bahwa sekitar 5 hari lagi amunisi Israel sudah habis. Kacau toh? Ya, itu yang terjadi. Sudah, kita akan langsung menuju ke PP ya. Oke, terima kasih. Kita harus sabar, santai, jangan melihat harga kondisi saat ini. Kalau kita melihat PP di sini, holdernya sangat maco. 12 hari ini saya pantau naik 1000 holder per hari. Itu bukan kebetulan, bukan. Ini suatu, bukan hanya meme coin biasa. Ini adalah suatu gerakan yang nyata untuk PP yang kedepannya kita akan cuan berkali-kali lipat, bukan isapan jempol belaka, asal kalian sabar kuncinya. Walaupun penurunan seperti ini, masih market cap-nya masih di atas 70 triliun. Ada yang buang 600 miliar PP aja, PP nggak goncang. Kemarin pada ketakutan ada yang membuang 600 miliar paus. Itu paus tolol. Jangan ikuti paus-paus yang CL kayak begitu. Ini tapi tetap PP itu sangat bertahan. Kita simak beritanya di sini ya. Yang kemarin itu 2 hari yang lalu ini sebetulnya pasang sell order di Binance, terjualnya semalam. Saya pikir semalam akan jam, ternyata tidak ya. Jadi well PP keluar dengan kerugian 3,5 juta US dollar modal ini ya, setelah deposit di Binance. Seekor paus PP menutup posisi 1 bulan menyetorkan 600 miliar PP ke Binance dan mengalami kerugian sebesar 3,5 juta US dollar. Ini tumbal lawan, tumbal, biarin kena tumbal ya. Jangan macam-macam dia kena tumbal ini. Ya, ini yang nggak kuat begini nih. Tapi disangka akan jam, saya pun takutnya akan jam. Tapi saya tenang. Lihat berita ini itu di grup saya share, kalian tenang. Ini ya, ini nggak akan jatuh. PP tetap ada yang borong diam-diam ya. Well melepas 600 miliar PP senilai 6,1 juta US dollar di Binance. Kerugian aja hampir 50% ya. Mengakhiri posisi 1 bulan dengan kerugian 3,5 juta US dollar, 12,6% ternyata kerugiannya. Pergerakan ini mungkin menandakan tekanan harga jangka pendek saja untuk PP. Well keluar dari posisi PP setelah 1 bulan, bla 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 bla, pokoknya begini, rugi dia ya. Jadi reaksi dan resiko pasar. Penyetoran besar ke bursa terpusat seperti Binance seringkali mendahului aksi jual sehingga menimbulkan kekhawatiran potensi tekanan harga turun pada PP. Namun meme coin PP sepertinya tetap kuat dan seringkali bangkit kembali karena sentimen komunitas yang kuat dan pola perdagangan spekulatif. Wah, jangan remehkan PP. Ini sudah menjadi gerakan ya, bukan sekedar meme coin biasa. Jadi nggak perlu kalian takut kawan, kita harus jual di ATH baru. PP kok diragukan, kalau melihat berita PP itu kita nggak ada habis-habisnya. Semua komunitasnya aktif dan sangat kuat, menarik sekali. Kalau kita lihat segitiga simetris yang pertama ini, kejadian ngaceng di atas ATH. Segitiga simetris yang kedua ngaceng lagi di atas ATH, dan ini lagi membentuk segitiga kembali, akan tetapi belum sampai di pantatnya. Nanti kalau sudah sampai di pantatnya, seperti anak panah hijau ini, ngacengnya luar biasa. Untuk meme coin PP dengan holder yang meningkat terus dan kapitalisasi terbesar setelah SIBA dan Doge sepanjang sejarah dari tahun 2013 hingga sekarang tahun 2025, tidak ada yang mampu masuk top CMC papan atas berjejer dengan koin-koin real project blockchain, nggak ada. Hanya PP. Jadi bukan hanya sekedar meme coin biasa, ini akan bermasa panjang
dan ini adalah suatu gerakan yang nyata, maka harganya akan meledak seperti bom di Israel kali. Gak perlu khawatir, naik turun dalam kripto itu udah kerjaannya, waktunya ngaceng-ngaceng. Ada perang Ukraina, ada bom-bom dari mana-mana, pokoknya MT-GOK, pemerintah US jual 4.000 BTC, segala macam yang sudah-sudah tetap jaya kembali. Yang mana dengan penurunan kemarin itu ternyata hari kemarin tanggal 19 ada yang serok 4.500 BTC kawan. Jadi itulah, kita nggak perlu khawatir dengan berita-berita yang ngepat ngeput itu udah kerjaannya kripto ya. Jadi kita harus semangat saja, nggak perlu takut ya. PP memanas, momentum meningkat di seluruh ruang koin meme. PP menunjukkan momentum bullish yang kuat dan meningkatkan aktivitas perdagangan dan perbincangan di media sosial. Komunitas bersemangat dan banyak yang percaya bahwa koin meme tersebut memasuki gelombang pertumbuhan baru. Aksi pasar kini mengungkapkan peningkatan volume minat baru, meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kegembiraan pemegang saham. Tidak perlu dikhawatirkan. Kalau melihat PP ini menurut saya ya paling jos lah saat ini. Jadi kita ngapain takut ya. Kita akan lihat juga berita-berita di sini. PP akan ke bulan. Bisakah ini menjadi Anda menjadi jutawir meme? Ini pasti bisa. Kehebohannya nyata dan komunitasnya aktif. Ini bukan sekedar koin meme biasa, ini sebuah gerakan yang nyata. Apa yang membedakan PP dengan yang lain? PP yang kita punya momentum yang tak terhenti-henti. Dukungan global, energi virus, daftar tingkat 1. Wow, mantep. Jadi tidak perlu khawatir dengan koin PP ya. Mungkin nanti siap untuk pemulihan yang kuat, momentum sedang terbentuk, pemulihan baru sudah di depan mata, dan rekor tertinggi mungkin segera akan terjadi. Ya, kita tunggu saja, sudah dekat akhir tahun, tidak pakai lama lagi sampai kita jangan sekali-kali kita tidak punya koin PP. Dan kita lihat yang menarik kemarin, ya, tanggal 19 kemarin, si Elon secara resmi memposting PP yang menyatakan bahwa PP akan market cap-nya akan besar. Ini Elon dari Elon Musk ya. Ini juga memposting PP yang mana PP akan sampai 72 billion dolar kalau nggak salah kemarin postingannya. Saya agak lupa ya, kemarin di posting tanggal 19. Ini sangat menarik. Jadi ngapain kita takut, koin-koin yang sudah luar biasa ini, dan berita PP di mana-mana. 0,2 US dollar. Saya itu dimaki-maki sama orang-orang di luar sana. Indo di luar kan banyak. 1 rupiah itu apaan mas bro? Orang di sini tuh hebohnya 1 dolar, 0,2 dolar, 0,1 dolar. Wah, ini terbangnya bakal 0,2 dolar. Pokoknya hipnya ya sangat menarik, yang mana semua investor kakap baik institusi itu untuk meme coin sekarang yang terlihat itu hanya PP. Jadi secara fundament sudah menang. Kita tunggu saja perang Israel selesai, amunisi katanya tinggal 5 hari lagi habis. Yang saya dengar kalau nanti sampai AS macam-macam ikut-ikutan, nggak tanggung-tanggung ya akan dihajar sama ini sama Putin Rusia ya, sama Xi Jinping Cina, tambah Korea Utara, juga ada Pakistan ya. Elon ini apa-apaan ini, posting lagi Elon tuh, waduh mantap jaya ya, gila, mengejutkan postingan meme PP Elon Mas tentang di Twitternya misteri harga PP bisa nggak ngotak ini. Wah gila, Elon juga sekarang ternyata lari ke PP yang kita punya. Mantap. Tadi saya melihat juga bahwa besar-besaran yang pasang lepret tinggi ya, dia mengharapkan untuk
terbang. Jadi tadi datanya saya ada, tapi di sini dicari agak susah, terlalu kenceng ini apa larinya laptop ini. Jadi mohon maaf ya, tadi ada info yang mana yang pasang short datanya tinggi banget. Jadi semua mengharapkan, yang trader-trader itu mengharapkan PP yakin akan ke atas, makanya dipasang short tinggi tadi. Banyak banget yang pasang short tinggi ya. Kita lihat bersama di sini ordernya hampir 453 US dollar, 453.000 ya. Kapitalisasinya 70 triliun. Rankingnya masih di situ-situ aja, nggak kemana-mana. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan ya, mungkin itu aja yang sampaikan di siang hari ini. Nanti juga mungkin bikin video lagi untuk semangat kalian yakin kondisi PP saat ini mau cari koin apa lagi kawan ya. Mungkin itu yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin. Kalian Dior riset sendiri, Mas Bro nggak bertanggung jawab atas kerugian kalian, karena di dalam bermain kripto kita harus tahu kita sudah gede, sudah dewasa, berisiko tinggi, bisa cuan dadakan, bisa kirim dadakan. Mungkin itu aja yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the moon.